sempat melihat romo-romo pada tugas di altar, kayak ada suatu perasaan ketika, oh aku pengen jadi seperti itu gitu. Gue tuh dulu misdinar gitu, dan gue seneng di misdinar, gue seneng aktif di gereja, orang tua gue juga aktif di gereja. Jadi ketika kita dekat sama imam, terus mengenal sosok imam, kok kayaknya menenangkan ya gitu ya, membawa kedamaian bagi hati gitu kan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa, Adit? Ku jawab ya, ku jawab ya. Apa? Ku jawab ya Tuhan lagi, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Hello guys, welcome back di channel ini. Pada hari ini kita akan bahas-bahas sedikit soal apa, Adit? Soal panggilan. Panggilan, bukan panggilan kita tentunya ya. Panggilan mereka. Tetap semuanya. Tapi guys, pada kesempatan spesial ini di Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Gregorius Agung, bener ya? Parokinya siapa, Frater Adit? Frater dari paroki aku. Oh, paroki kamu ya. Iya. Tapi kok kita yang jadi MC, kita selain balik ke mereka deh ya. Silakan. Oh, jadi Gregorius Podcast kali ini tuh membahas tentang Minggu Panggilan. Pantesan Winola merasa terpanggil. Maksudnya terpanggil jadi MC. Oh gitu ya. MC panggilan mereka ini. MC panggilan. Ini MC kondang. Ini nggak ada yang kenalan nih. Oh, jauh-jauh dari Bandung, nggak ada yang kenalan ini. Ya kenalan dong. Kenalan bro, kenalan. Ya, perkenalkan, nama aku Frater Adit. Frater Adit, tingkat 3 di Seminari Tinggi Permentum. Sudah memasuki sudah 4,5 tahun. Nah, sekarang sedang menempuh kuliah S1 Filsafat di Universitas Katolik Parahyangan. Frater adalah calon imam untuk Keuskupan Bandung. Gitu. Cakep. Nah, saya Frater Benito, Frater Ben. Saya calon imam Keuskupan Bandung, saya tingkat 5. Semenjak keluar dari rumah. Aduh, sedih gitu ya. Kenapa? Tisu. Udah 11 tahun jalani panggilan. Saya sekarang tingkat 5. Menjalani studi magister S2 di Universitas Katolik Parahyangan. Mohon doanya ya Bapak Ibu yang nonton. Mohon doanya semuanya. Amin. Winola? Oh, belum ya? Aku kenalan nih. Iya. Oh, boleh. Perkenalkan, nama aku Felicia Winola, dipanggil Winola aja. Oke, dan aku Gaby. Halo Gaby. Halo Gaby, halo Winola aja. Winola. Nah, daripada lama-lama nih, kita langsung aja kali ya. Soalnya kita udah kenalan juga. Frater nih asli Bandung semua atau enggak sih? Oh, kalau aku orang tua asal, aku lahir di Muntilan. Jauh ya kamu ya. Oh, yang Jawa jauh Tengah ya? ya. Iya. Bapak aku Kalaten, ibu aku Muntilan, Magelang. Tapi besarnya di Tangerang. Gitu. Pokoknya orang Jawa yang tinggal di Tangerang lah, merantau ke Tangerang. Iya. Cakep. Kalau orang tua gua itu Jawa Timur dua-duanya. Terus karena pekerjaan satu dan lain hal ditugaskan di kota pesantren di Garut gitu kan. Nah, gue lahir di situ dan besar di situ gitu ya. Gue sampai sekarang hidup di sana belum pernah masuk pesantren, tenang aja iya, gitu ya. aman, Kebetulan. Nah, ini gitu. pesantren kilat. Pesantren kilat. Satu minggu pulang. Kira-kira gitu sih. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang Bandung, kotanya bukan, tapi kalau gue pribadi dari Keuskupan Bandung gitu. Oke. Memang di sana gitu kira-kira. Mau nanya nih. Boleh. Tapi nggak mau masuk seminari. Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak Iya, apa-apa. apa? Tapi aku yakin kamu gagal sih. Iya Karena sih. syarat pertama laki-laki. Laki-laki tulen. Oke. Apa sih yang ngebedain Ordo Projo Bandung sama ordo yang lainnya seperti yang ada di KAJ dan sebagainya? Mau kamu mau saya? Oh, aku ya, aku ya. Sweet. Nggak usah. Ini kita nggak perlu kita langsung tahu gitu kan. Apa yang membedakan? Ini kan ditanya tadi Ordo Projo Bandung ya. First of all, Projo Bandung itu bukan ordo. Jadi gini, Projo Bandung itu Projo itu istilahnya adalah mereka
yang mengkhususkan dirinya untuk jadi calon imam untuk keuskupan tertentu gitu. Di Jakarta ada Projo Jakarta namanya gitu ya. Ramodias ya teman-teman ya contohnya. Lalu frater-fraternya kalian bisa lihat juga gitu kan, ada di Puruhita, di Cempaka Putih, Samadi, itu teman-teman dari Projo Jakarta. Di Bogor itu ada sendiri Projo Bogor. Bandung ada juga Projo Bandung. Itu mereka yang dikhususkan untuk keuskupannya masing-masing. Nah, singkat kata, mereka jadi anak buahnya, pasukan khususnya dari Bapak Uskup. Kalau Bapak Uskup minta kita kemana, kita akan pergi ke sana, kita harus taat. Kira-kira begitu. Singkatnya. Nah, selain itu kan disebut nih ada Fransiskan, ada Yesuit. Kalau di Bandung ada Sancti Crucis dan Karmel dan teman-temannya begitu, yang lain-lain begitu kan. Nah, itu di luar Projo. Jadi mereka yang bertindak secara khusus, punya perkumpulan sendiri, komunitas sendiri. Nah, mereka itu bukan kelompok yang seperti kami. Kami kan patuhnya kepada uskup kami. Mereka itu ada pimpinan mereka sendiri. Ya entah namanya provinsial, entah namanya general, abbas gitu kan. Tergantung, nanti ada yang biarawan-biarawati, ada rohaniwan, ada religius tertentu, itu termasuk suster-suster, bruder dan lain-lain di situ kira-kira. Itu untuk perbedaan kira-kira gitu. Kalau persamaan? Persamaan, kita semua cinta Yesus ya. Persamaannya kalau kalau Projo itu biasanya pertama tadi kepada Bapak Uskup. Jadi pimpinan kita Bapak Uskup ya. Di mana ada keuskupan pasti itu ada imam projonya. Nah, jadi yang namanya imam projo itu pasti tugasnya di keuskupan tertentu. Kayak Projo Bandung berarti tugasnya di di Bandung. Kalau Projo Jakarta tugasnya di Jakarta. Nah, gitu. Kalaupun misalnya ada ordo-ordo tertentu misalnya kayak OSC, Serikat Yesus, OFM, nah itu mereka bisa tugas di paroki karena emang imam projonya kurang. Nah, makanya sangat diperlukan itu imam projo gitu untuk di keuskupan begitu. Serius banget ya? Iya dong. Terus kira-kira apa lagi ya? Aku boleh nanya nggak? Boleh dong. Boleh ceritain nggak sih gimana cerita panggilan hidupnya, kenapa mau jadi frater yang nantinya akan jadi seorang imam gereja, dan kenapa pilih Bandung untuk tempat seminarisnya tuh? Oke, ini kayaknya agak panjang ya sebenarnya pertanyaan kamu ini ya. Ya, tentang kisah panggilan, kamu dulu Dit lah. Aku menjadi Romo tuh awalnya iseng-iseng doang. Karena dulu nggak mau ngikutin Bapak masuk penerbangan. Dulu tuh Bapak ingin anaknya tuh jadi masuk penerbangan lah pokoknya gitu, yang ada di daerah Curug kalau teman-teman tahu. Nah, habis itu tiba-tiba aku kan juga misinar kan di paroki ini, Putra Altar. Nah, habis itu pada suatu ketika ada aksi panggilan dari teman-teman seminaris Pacara Bakti dan teman-teman seminaris Mertoyudan. Nah, habis itu aku melihat kan, oh ternyata ada loh cara hidup seperti ini gitu. Yang dimana bisa hidup mandiri, bisa hidup jauh dari orang tua, yang dimana enak lah gitu. Maksudnya bisa hidup mandiri dan bisa mengekspor diri gitu. Bukan berarti kabur enggak, tapi ingin mengekspor diri menjadi lebih baik tuh. Nah, habis itu awal mulanya ya ketika tahu ada cara hidup seperti itu, dulu misinar juga sempat melihat romo-romo pada tugas di altar, kayak ada suatu perasaan ketika aku pengen jadi seperti itu gitu. Nah, itu motivasi awal yang dimana ternyata dari hal-hal kecil itu bisa menumbuhkan panggilan yang luar biasa begitu. Luar biasa. Mungkin itu Luar biasa sekali. Ternyata bukan cuma Ciki yang berhadiah ya? Iya, ada juga panggilan juga Iseng-iseng berhadiah. emang Tuhan tuh memanggilnya dengan cara yang unik dan berbeda-beda. Tiap orang beda-beda ya, Bro. Kalau Pak itu gimana? Kalau gua kebetulan gua bukan coba-coba, men. Coba-coba ya. Jadi memang gua dari kecil itu pengen masuk ke suatu sekolah yang punya pendidikannya itu utuh gitu, artinya penuh, artinya asrama gitu kan. Dulu gua keterima di Bandung, ada satu yang keterima, tapi bukan asrama, dan gue nggak suka itu gitu. Lalu gue daftar di 2 SMA, satunya di Muntilan, satunya di Seminari Menengah Mertoyudan, begitu kan. Tapi ketika gue tes di Seminari Mertoyudan, nginep 3 hari, lalu tes wawancara bla 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 gitu kan. Kok tempat ini enak ya gitu. First of all ini laki-laki semua, terus kayak gue nggak pernah di situ. Kedua ini jauh dari rumah gitu kan, karena gue nggak pernah nih jauh dari rumah, nih pengalaman baru buat gue. Terus gue di sana. Ketiga, gue tuh dulu misdinar gitu, dan gue seneng di misdinar, gue seneng aktif di gereja, orang tua gue juga aktif di gereja. Jadi ketika kita dekat sama imam, terus mengenal sosok imam, kok kayaknya menenangkan ya gitu ya, membawa kedamaian bagi hati gitu kan. Nah,
ketika gue mau masuk Mertoyudan, gue menemukan titik itu gitu, titik itu pelajarannya, kelasnya, kondisi hidupnya itu cocok sama gue. It's pretty make sense buat gue semua itu. Terus ya udah gue masuk ke situ, gue coba, terus kayaknya keterusan sampai sekarang. Tapi ini ada pertanyaan nih, kenapa kita pilih Bandung sih, Dit? Kalau saya karena rumah saya itu di Keuskupan Bandung. Jadi yang terlibat dalam hidup gue semenjak gue kecil, yang baptis gue itu seorang Projo Bandung. Yang membimbing gue untuk menjadi seorang yang dewasa seperti ini, besar secara iman, secara hati, secara tubuh juga besar ya teman-teman ya. Ini karena hitam aja, ininya hitam gitu. Itu ya teman-teman Projo Bandung. Jadi menurut gue sih ya, gue masuk situ masuk akal gue kira gitu. Kalau dari gue masuk Bandung kenapa? Ini jauh banget sih. Iya kan? Jauh, Dit. Banyak ini umat juga nanya, Prat kenapa sih masuk Bandung, kan orang Jakarta? Iya. Yang pertama itu saya melihat dulu tuh imam Keuskupan Bandung itu masih kurang. Dengan jumlah paroki yang tidak seberapa, imamnya tidak seberapa, jadi jomplang. Nah, namanya kan butuh imam. Nah, di situ saya melihat ada suatu krisis imam di situ. Yang kedua juga medan di Bandung tuh ini bervariatif gitu. Ada yang di daerah gunung, ada yang daerah laut, daerah kota banget, desa banget. Nah, kan saya kan juga orangnya suka mengeksplor kan, suka naik gunung juga. Jadi ya Bandung sangat relate lah dengan kehidupan saya gitu. Di mana di Bandung tuh ada yang daerah gunungnya, daerah lautnya, ada yang daerah buruh, daerah yang desa banget, kota juga ada. Jadi lebih beragam. Nah, jadi kayaknya lebih variatif gitu. Jadi nggak ngebosenin. Dan juga di sana juga ada saudara juga. Jadi ya karena sering main ke Bandung, jadi Bandung itu nggak buta-buta amat lah bagi saya gitu. Tetap tahu. Nah, teman-teman yang bosan di Jakarta boleh ke Bandung ya. Iya. Dingin guys. Dingin. Kita jalan-jalan ke Lembang. Lembang. Biarah. Kaburnya nanti ke Bandung ya. Betul. Tapi langsung ke Projo Bandungnya. Live in di Fermento. Jadi kan panggilan tuh beragam-beragam ya. Ada yang iseng-iseng berhadiah, ada yang emang pengen nyari pendidikan yang utuh. Nah, gimana sih cara frater buat memperkuat panggilan itu? Memperkuat panggilan ya. Jadi in the beginning gitu kan, pada awal mulanya panggilan itu ragu-ragu men. Kita semua tuh ragu-ragu. Gue cukup yakin Adit juga ragu-ragu, gue juga ragu-ragu gitu kan. Gue nggak tahu dia pernah pacaran atau enggak ya manusia ini ya. Nggak pernah? Kamu kayak bohong gitu. Cuma pengalaman hidup sampai pada titik gue, bahkan sampai titik sebelum setahun 2 tahun gue frater itu mengajak gue bertanya sebenarnya apa sih yang gue cari dalam hidup gitu kan. Mungkin orang-orang di sini kru juga boleh bertanya apa sih yang kalian cari dalam hidup gitu kan. Intinya kalau itu semua sudah dipenuhi, lantas apa gitu. Ada orang kaya tetap sedih, ada orang keluarganya utuh sedih juga. Tapi ada orang yang nggak punya apa-apa tapi kok bahagia gitu ya. Kelihatannya enjoy banget sama hidup gitu kan. Menikmati. Nah, gue tuh ingin mencari titik kebahagiaan gue tuh di mana gitu. Pelan-pelan ingin gue cari. Setelah gue diajak merenung gitu ya dengan pola pendidikan seminari yang sedemikian rupa gitu ya, mungkin agak lebay juga sebenarnya, tapi mengajak gue untuk merenung lebih dalam, menemukan gue tuh pingin bahagia. Simpelnya satu, bahagianya semacam apa ketika gue deket sama Tuhan. Kekuatan panggilan gue itu muncul dari situ. Nanti ceritanya bisa hampir semua mirip kayak gitu, tapi masing-masing variannya beda-beda nih. Nah, tergantung versi deket sama Tuhannya kayak gimana gitu kan. Ada yang ternyata menemukan deket sama Tuhannya melalui hidup pernikahan. Itu juga sesuatu yang bagus gitu kan. Nah, tapi kalau khusus buat gua lebih masuk akal, hidup panggilan tuh menyenangkan. Mimpin misa. Imagine gua mau deket sama Tuhan, siapa lagi yang bisa megang tubuh Tuhan tiap hari gitu kan, selain imam gitu kan. Itu yang kelihatan di altar, belum kalau dia misalnya di kamar atau di kapel mana gitu kan sendirian. Wah, itu lebih intim lagi gitu kan. Nah, itu Dia siap. Gimana Dit kalau kamu Dit? Kalau dari gua, pertama-tama ya panggilan kan ada 2 ya, panggilan hidup untuk menikah dan menjadi seorang imam dan biarawati. Mana yang lebih bagus, Prat? Dua-duanya bagus. Nggak ada yang bagus banget, nggak ada yang jelek banget. Dua-duanya sama. Itu merupakan panggilan hidup. Mau jadi imam, mau jadi keluarga, itu juga panggilan hidup. Tapi bagaimana ketika kita memilih semuanya itu, kita harus setia dan bahagia. Cakep. Kuncinya itu. Maupun kamu menikah
Mau jadi romo tapi nggak bahagia sama aja. Ngapain gitu? Nah, ngapain? Yang penting kita tuh harus bahagia dan sukacita dalam menjalaninya. Dan pertama-tama kenapa pengen jadi romo gitu ya? Pertama-tama ya karena kan saya juga orangnya suka ini ya, berrelasi dengan orang lain. Kalau ketemu orang itu rasanya kayak enak aja gitu. Nah, pertama-tama juga saya jadi romo tuh karena ingin melayani Tuhan gitu. Karena apa ya? Ketika mau melayani Tuhan, ketika jadi misdinar itu ada perasaan capek tapi bahagia. Nah, itu kan bingung kan? Capek tapi bahagianya di mana ketika kita habis melayani itu ada perasaan yang wah gitu, yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu. Nah, sama dengan tugas-tugas saya sebagai frater mendampingi rekoleksi, berpastoral, atau memberikan renungan. Itu kan dalam bayangan teman-teman kan capek kan, tapi emang capek, tapi bagaimana kok saya bahagia ya gitu. Bagaimana kenapa saya bisa bahagia? Emang yang saya jalani ternyata emang harus dengan sukacita, setia dan harus happy gitu. Dan untuk memperkuatnya gimana caranya frater? Untuk memperkuatnya yang pertama-tama ya kita harus menjalin relasi dengan Yesus gitu. Bagaimana yang namanya imam, suster, biarawan-biarawati itu kan namanya rohaniawan. Rohaniawati. Yang namanya rohaniwati berarti dia adalah tukang doa. Kalau mereka nggak doa, pasti mereka nggak bisa melayani umat. Makanya bagaimana untuk memperkuatnya dengan hidup doa dan menjalin relasi dengan Tuhan Yesus. Gitu. Frater, aku penasaran nih, kepo. Ketika menjadi frater tuh tantangan apa aja sih yang dihadapi ketika menjadi seorang frater? Iya, karena kan tadi yang dicari itu bahagiaan ya. Ya, actually sih mirip-mirip ya Dit ya, kita ya pasti ya. Semua frater tuh punya tantangannya sendiri gitu dan nggak jauh beda sebenarnya sama teman-teman di luar gitu. Sama Win, sama Gaby itu punya masalahnya masing-masing juga. Cuma yang paling umum ya gitu kan, lu tau lah ya kalau frater itu kan nggak menikah gitu ya. Romo tuh nggak menikah gitu ya. Nggak gitu dong. Jangan sedih. Ada Tuhan. Kebetulan kayak misalnya pertama mungkin sedih atas kisah cinta yang tidak pernah kita alami, satu gitu kan. Tahu kan lah ya modelnya kayak gitu. Terus tantangan lainnya ketika orang tua nggak bolehin, itu problem. Ketika orang tuanya nggak bolehin. Lalu ketika udah masuk seminari, orang tuanya udah bolehin, ada banyak tuntutan nih dari keuskupan, dari seminari. Masalah studi lah, masalah doa lah ya. Terus belum tentu cocok nih sama teman-teman komunitasnya. Saya sama frater Adit nih misalnya berantem nih soal sepele, soal rebutan Indomie misalnya kayak gitu kan ya. Tapi untung nggak pernah gitu ya. Tapi tantangan sih overall banyak. Apalagi ke sini-sini uskup kami dan juga saya kira keuskupan lain bersamaan itu mau meningkatkan kualitas calon imamnya. It means dengan itu tuntutan kami tambah banyak kan. Mulai dari hidup doa, pengolahan kepribadian, lalu intelektual jelas, komunitas pastoral gitu kan. Karena kan umat juga tambah rumit dong masalahnya kan, bukan cuma masalah yang 1+1 sama dengan 2, persoalan matematika gitu, sekolahan enggak. Cuma ada yang ya mulai rumit lah, tambah banyak. Nah kita juga ditantang untuk masuk ke dunia. Nah ini uniknya Projo Diosesan itu adalah dia diundang untuk masuk ke dunia. Tadi aku lupa. Jadi hidup bersama umat, ngobrol sama umat. Jadi kita tuh harus bisa nongkrong sama teman-teman kalian, sama teman-teman semua gitu. Bisa ngomong, bisa nongkrong, ngerti masalah kalian. Jadi kalian tuh kalau cerita, Frat gue ada masalah sama keluarga, itu paham gitu. Gak cuma tiba-tiba ngomong, kamu harus berdoa. Gak bisa. Itu nggak jawab. Itu nggak. Malah menyesatkan. Memang bisa ke arah sana tapi nanti gitu ya. Kan harus ada pembahasannya dulu. Nah ini proyek itu dikhususkan untuk itu. Salah satu. Berarti kita bisa nongkrong di sini. Tapi mungkin di lain hari. Kebetulan kuliah besoknya. Oke, kira-kira gitu sih. Nggak tahu Adit mau namain nggak? Tantangan ya mungkin hampir sama dengan Pater Benito dan pater-pater lain ya. Ya pertama ya bagaimana kita dituntut untuk hidup terlibat ya. Nah ini menjadi terus pengolahan kita yang dimana ya pertama-tama ya seorang romo itu atau seorang pater itu bukan berarti nggak suka cewek, bukan berarti nggak suka perempuan, justru orang-orang normal lah yang boleh menjadi romo. Orang-orang yang nggak normal nggak boleh yang menjadi romo gitu. Nah makanya karena kita itu mempersembahkan kenormalan kita kepada Tuhan. Nah, di mana ya kalau ngomong sih gampang, tapi ketika menjalani itu kayak ketika malam minggu melihat teman-teman kayak nostalgia, kayak dejavu gitu. Jangankan malam minggu lah. Ketika misa aja ada pasangan muda tiba-tiba pegangan tangan pas bapak kami gitu kan, gini kan. Terus kita ngelihatnya kita mau pegangan tangan tapi nggak mau nggak jadi.
Ya itu mungkin menjadi pergulatan di awal-awal gitu, tapi ketika di lama-lama ya ternyata emang ya ketika kita bahagia menjalaninya ya itu sebagai bentuk persembahan diri kita gitu. Dan yang kedua ya balik lagi bagaimana tuntutan semakin tinggi. Jadi Bapak Uskup, para formator, romo-romo, mereka tuh ingin frater-fraternya tuh pinter, bisa segalanya dengan materi studi di kampus yang nggak semua bisa menjangkau kebutuhan umat, tapi kita harus dituntut belajar mandiri. Ketika nggak mungkin misalnya ketika ditanya umat, frater gue mau gini, kalau kita nggak mampu menjawab, pasti umat itu akan kecewa atau misalnya dia nggak balik lagi ke gereja gitu. Bagaimana peran kita harus bisa menjawab masalah umat dan bisa hadir di tengah-tengah umat gitu. Yang namanya Imam Projo ya hadir di tengah umat, nongkrong di tengah umat, bahkan tidur pun kalau bisa di rumah umat kalau misalnya live-in gitu. Kebetulan bapak ibu gue umat juga sih. Iya. Nah oke, tadi kan udah bahas tentang tantangan, misteri panggilan yang pertama. Dan sekarang kita masuk ke Projo Bandungnya nih. Tahapan-tahapan apa aja sih yang harus dilewatin untuk jadi frater di Projo Bandung? Untuk menjadi loh. Untuk menjadi ya. Bukan untuk jadi imam tapi jadi frater loh. Untuk jadi frater. Tapi kalau jadi frater sama imam boleh. Pertama ya kalau mau jadi frater Projo Bandung, pertama minimal itu lulus seminari menengah entah KPP dari KPP atau dari KPA di seminari menengah. Habis itu ketika udah lulus dari seminari menengah, boleh daftar ke seminari tinggi Permentum. Nah, pokoknya ntar ada persyaratan-persyaratan, berkas-berkas yang harus dilengkapi, tes-tes yang harus diikuti. Ketika lolos, masuklah namanya di tahun pertama. Itu namanya tahun orientasi rohani atau TOR. Nah, TOR itu ngapain sih frater? Namanya kan tahun orientasi rohani. Berarti hidupnya itu setiap hari berdoa. Setiap hari berdoa. Literally berdoa. Dari pagi sampai malam itu berdoa. Dari pagi, siang, sore, malam, pokoknya semuanya berdoa terus. Pokoknya fokusnya dalam hidup berdoa. Tapi ada jam makannya kok, tenang. Ada jam makan juga, ada jam pengolahan diri. Jam tidurnya ada juga. Baru masuk habis dari lulus tahun orientasi rohani masuk ke tingkat 1. Nah, tingkat 1 ini hampir mirip lah dengan TOR, tapi dia sudah mulai kuliah. Sudah mulai kuliahnya di Universitas Katolik Parahyangan Unpar. Jadi dinamika kuliah tapi masih mengikuti dinamika TOR. Habis itu kuliahnya kuliah apa nih? Filsafat. Kuliah filsafat. Filsafat yang katanya susah itu. Emang susah sih? Banyak baca aja. Iya, tingkat 1 naik ke tingkat 2. Tingkat 2 itu namanya udah seminari tinggi. Nah, ini bukan TOR lagi, namanya seminari tinggi. Tingkat 2 itu sudah fokus kuliah, fokus pastoral dan pelayanan ke umat-umat. Nah, itu sampai tingkat 4. Jadi ada tingkat 2, 3, 4. Nah. Tingkat 4, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 tuh hampir sama kuliah S1 filsafat. Habis itu kuliah, pastoral, dan apa lagi? Nah, habis beres tingkat 4, itu kan S1 disebutnya filosofan. Karena belajarnya filsafat gitu. Udah itu, kamu udah beres S1, kamu nih dikirim nih nanti ke suatu lembaga tertentu untuk namanya tahun orientasi pastoral, TOP. Frater Adit ini belum, kita doakan ya biar segera ya. Waktu kemarin saya di Sekolah Santo Yakobus Kelapa Gading, sama di Paroki Kelapa Gading juga. Itu 1 tahun, ya istilahnya praktek kerja lapangan tapi setahun gitu kan. Habis itu setelah itu beres, kita ngelamar lagi masuk tingkat 5 nih, tingkat 2 nih sekarang, kuliah S2, Magister Teologi. Biasanya itu fraternya udah dikit gitu kan, karena seiring perjalanan kan entah ada yang nambah, entah ada yang memutuskan untuk menemukan panggilan yang lain gitu. Akhirnya biasanya tinggal dikit, tingkat 5, tingkat 6 sama bikin tesis. Sesudah beres tingkat 6, S2 udah beres nih, tesis beres, mereka masuk namanya tingkat tahun pastoral. Itu di paroki. Kalau yang tadi tahun orientasi pastoral, magang istilahnya. Tahun pastoral ini udah kerja beneran nih, udah nggak magang, kerja beneran. Nanti dia persiapan untuk ada namanya ujian kebijaksanaan atau audiendas. Lalu dia ngelamar untuk jadi diakon, mempersiapkan diri. Nah, kalau udah oke, semuanya cukup, semuanya oke, romo-romo juga oke, rekomendasinya, dia tahbisan diakon. Biasanya setelah tahbisan diakon tuh cukup 6 bulan, dia bisa jadi tahbisan imam. Biasanya, tapi itu nggak harus. Kalau di Bandung 6 bulan biasanya, tapi bisa lebih. Seandainya nih ternyata dia waktu diakon, dia masih punya proyek yang harus diberesin nih sama parokinya tempat dia ada gitu, itu bisa ditambah. Atau ternyata mau dikirim ke Roma gitu kan ya, belajar lagi gitu, belajar bahasa, ternyata pinter nih si diakon ini atau frater ini gitu. Itu bisa nambah, karena ada kelas kami yang modelnya kayak gitu juga gitu. Ya plus minus sih berapa? 9 tahun lah ya? 9 tahun. 9 tahun lah kalau lancar dan wajar gitu. Kira-kira begitu. Kenapa panjang sih? Karena gini men, imagine ya Gap, Win.
kamu punya Romo, udah jawabannya nggak jelas, nyebelin, Bikin baperan, pundung ya. udah janjian telat datangnya, khotbahnya nggak Bikin ngantuk. bikin Ya makanya jadi 9 tahun itu menjadi momen kita untuk berproses dan Mempersiapkan diri. Mempersiapkan Kenapa lama? Karena ya yang namanya untuk menghasilkan pribadi yang berkualitas itu memang harus serius, ada step-stepnya gitu. step-stepnya gitu kan. Sampai 9 tahun. Iya, apalagi kalau seminari menengah kan tambah 4 tahun lagi tuh. Iya, jadi 13. saya sudah 8,5 tahun. Saya udah 11. Enggak apa-apa. Dari yang awal kecil jadi besar seperti ini. Dari kurus jadi Iya. gemuk, berjenggot. Gitu. Kira-kira gitu sih Gap, plus minusnya. Nah, selama menjalani panggilan ini ada pengalaman nggak yang paling mengesankan tuh apa sih? Kamu dulu deh, aku kayaknya panjang nih. Yang pengalaman dulu. Pengalaman paling mengesan ya. Ya singkat kata, dalam pengolahan gue salah satu masalah gue paling berat itu adalah soal kesepian, teman-teman. Dan hidup jadi frater itu sepi ya, dalam arti Kalau ada aku. kamu keseringan tidur siang. Ya itu sepi gitu, maksudnya walaupun banyak orang di sekitar gua. Lu pernah nggak sih ngerasa sepi sendirian gitu, maksudnya kayak wah gua harus nanggung beban ini tuh banyak sendiri gitu, gua nggak bisa cerita ke siapa-siapa dan lain-lain gitu. Lu pernah nggak sih kayak gitu? Nah gua tuh punya masalah kayak gitu, sebenarnya problemnya sih nggak begitu besar, cuma itu bawaan aja dari kecil karena luka batin satu dan lain hal. Nah gue tuh bertanya gitu sama Tuhan kan, gue bertanya sama Tuhan, kenapa sih gue harus punya luka-luka ini gitu kan, kenapa sih gue harus ngerasain kesepian yang mendalam banget gitu, yang wah gitulah, sat gitu. Nah Tuhan jawab, pengalaman mengesankan adalah gue ketemu sama umat yang dulu punya luka kesepian juga kayak gue gitu. Ya singkat cerita adalah gue berusaha menyembuhkan itu dalam kurun waktu 2 tahun dan sembuh gitu. Cuma ini ngapain, ini kan PR gede nih, nggak kecil nih kan proyek kayak gini kan. Terus udah sembuh. Ternyata ketika gue dikirim untuk tugas, gue ketemu nih umat cerita anak-anak SMP, SMA gitu kan ya, mengalami kesepian yang dulu gue rasakan dan gue harus berjuang sendirian di situ. Gue menjadi sosok yang dalam tanda kutip, kamu tuh jadi frater untuk bantu orang-orang semacam ini gitu. Gue ditunjukin jalan ke situ. Nah itu menguatkan banget buat panggilan gue, kayak wow terima kasih Tuhan udah memberikan gue kayak gini gitu kan. Nah itu pengalaman mengesankan sih buat gue. Tapi di sisi lain ada pengalaman lain. Contohnya kayak gue bersama dengan teman-teman gue ya. Di umur gue 27 tahun, orang itu cenderung sibuk kerja. Di sini ada nggak sih yang 27 kru? Belum ada ya, masih muda semua kan? Kalau ditambah 10 tahun kayaknya 27. Oh my god. Ini memang mukanya muda-muda sih, masih ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu kan. Simut-imut. Dan di usia segini tuh orang tuh udah sibuk kerja, jarang main, itu circle-nya kecil banget. Sedangkan ketika gue jadi frater, gue tuh naik gunung punya teman. Gue mau nongkrong di mana punya teman. Sesama frater, gue datang ke Jakarta gue punya tempat nginep. Tinggal milih gue mau nginep di mana. Tangerang, Jakarta Utara, Kelapa Gading, Jakarta Selatan ada. Jakarta Selatan ada, Wacana Bakti. Di Bogor gue ada rekan juga beberapa. Di Bandung apalagi, Jogja, Bali. Banyak Roma, ya. Di rumah ada, di Filipina bisa. Actually banyak sih, itu mengesankan dan mereka welcome banget sama kita. Bahkan kadang-kadang kita nggak bayar apa-apa ya, dikasih uang jajan malah kita kesana gitu. Nah itu dapat keluarga baru sih yang mengesan. Lu keluarga gue ya? Ya asik. Itu gue sih cerita gue, lu boleh cerita deh. Hal yang mengesankan mungkin hampir sama dengan Pak Benito, yang dimana karena ternyata menjadi frater itu nggak seburuk apa yang dibayangkan gitu. Yeah. Yang dimana kita mikir, oh pasti ntar akan makan nggak enak, kesepian, Nggak tahu makanan kita atau kayak misalnya pasti ntar hidupnya nggak boleh kemana-mana. Salah guys, nggak semuanya seperti itu. Justru awal-awal emang seperti itu. Awal-awal karena yang namanya awal kan harus dasarnya harus kuat ya, yang namanya dulu, akar kan, akar harus kuat dulu supaya bisa nyampe ke atasnya gitu ya. Yang ketika sudah bisa melewati itu, di tahun tahun keempat saya di Seminari Tinggi Permentum ini saya ngerasa bahwa semua itu salah gitu, nggak seburuk apa yang dibayangkan gitu. Saya sama seperti Bapak Benito, mau kemana pun pasti ada yang ajak jalan, bahkan dibayarin. Bahkan mau main kemana pasti ntar ada yang temenin, atau misalnya mau main Mobile Legends ada temennya, mau main PS ada temennya. Jadi
Bahkan kita tuh Sabtu Minggu itu boleh jalan-jalan guys, dari pagi sampai malam, sampai bosen, sampai Bandung itu udah wah tahu nih sini. Jadi kita memutuskan untuk di rumah aja gitu. Main Mobile Legends atau main PS bareng-bareng frater-frater lain. Ya mungkin yang maksudnya kan seperti itu, bagaimana nggak seburuk apa yang dibayangkan oleh kita waktu dulu gitu. Tapi disclaimer ini terjadi karena kami di Projo Bandung ya. Kami nggak tahu di projo lain, projo lain atau di order lain kayak apa. Kalau kalian mau datang ya datang. Ya. Bermain. Cowok kan juga sebenarnya tinggi permen itu sangat welcome kan. Oh, welcome. Maupun datang mau bisa nginep bisa. Nginep bisa. Makan terjamin. Makan gratis. Nggak usah pakai AC, udah dingin. Iya emang. Lu gila mau pakai AC? Iya. Tapi dengan catatan satu ya, Dit. Apa? Laki-laki. Ini mandain dulu mukanya. Coba tahu mau ke Bandung. Punya pacar dulu nggak apa-apa ya? Kan belum jadi frater. Masih nggak apa-apa, live dulu ya. Nanti masalah putus sama pacarnya. Lain hal itu cerita. Itu di luar tanggung jawab saya. Oke, lanjut. Oke, udah banyak banget nih ya kita berbincang-bincang tentang Projo Bandung, tentang pengalaman hidup frater dan sebagainya. Terakhir nih, last question. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk orang muda Katolik di luar sana yang ingin menjalani panggilan mereka masing-masing dan semoga hatinya tergerak untuk menjadi imam? Silakan. Itu mic-nya dipakai mic-nya. Kamu dulu. Ya, pertama untuk anak-anak muda ya. Saya nggak terlalu memaksakan kamu untuk jadi romo, untuk menjadi suster, menjadi biarawan-biarawati. Ya intinya semua keputusan itu di tangan kamu gitu. Nah, kami di sini cuma ingin memperkenalkan bahwa ternyata ada loh cara hidup seperti ini gitu. Ternyata ada loh cara hidup seperti ini gitu. Nah, bagaimana? Ya pesan saya bagaimana? Pilihlah apa yang kalian suka, pilihlah apa yang kalian yang merasa kalian suka cita. Ya ketika kamu suka cita, bahagia, pasti kamu menjalaninya itu dengan tulus. Kalau misalnya nggak bahagia tapi ingin menjadi romo karena disuruh orang tua, pasti ujung-ujungnya akan keluar guys. Banyak pengalaman seperti itu gitu. Banyak. Bahkan menjadi romo, menjadi frater karena disuruh atau karena emang tuntutan ekonomi yang keluarga nggak mampu. Ya bisa. Bahkan udah tingkat-tingkat paling tinggi keluar gitu. Ya balik lagi bagaimana? Pelarian. Jangan sampai panggilan ini sebagai bentuk pelarian atau sebagai bentuk pelampiasan kita terhadap orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Intinya harus lepas bebas, harus setia dan sukacita. Cakep. Yo untuk OMK dimanapun kamu berada di studio maupun di rumah. Cakep. Pesan gue adalah ini jadinya yang mana itu? Gak apa-apa ya teman-teman ya. Hidup ini dituliskan dengan tokoh utama kamu. Tapi ada kalanya Tuhan menentukan bukan kehendakku tapi juga kehendakmu tentukan. Panggilan itu Tuhan memberikan kebebasan kepada kamu untuk menjawab. Pilih jawabannya yang baik, gitu kan. Tapi kalau memang misalnya kamu harus sadar gitu. Jangan hidup karena bias-bias orang lain. Seperti kata Frater Adit, ya kenali kamu tuh seperti apa sih? Aku bahagianya kayak apa sih? Tujuan hidupku kayak apa? Tuhan pengen kamu bahagia dan kamu layak untuk bahagia. Tuhan pengen kamu diberkati, Tuhan pengen kamu jadi manusia yang utuh. Maka jadilah seperti itu. Semakin dekat kamu dengan dirimu, kamu dekat dengan Tuhan, kamu akan semakin bahagia. Nah, menjawab panggilan itu bukan pertama-tama soal jadi romo, suster, frater, menikah, tapi soal bagaimana kamu menjawab kebahagiaan dirimu, hasrat terdalammu, begitu kan ya? Dan itu menyelaraskan dengan jalan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Oke, terakhir boleh nih, karena dari tadi yang disinggung tuh happy terus. Terakhir kita nyanyi happy ya. Lagunya gimana? Happy ya. Ayo gitu. Oke, sambil goyang boleh. Nyanyi ya semuanya, nyanyi ya. 3, 2, 1. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, terima kasih semuanya. See you di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Komsos Gregorius. Subscribe, comment, and like. Gitu ya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Bye-bye.